Baik, sidang tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya tempatkan di depan. Jadi kalau misalkan nanti terjadi OTT itu bisa langsung saya bawa gitu. Saya nggak bawa di tas, saya tempatkan di situ. Nah, ketika kemudian sprint lead itu ada di meja pada saat kami dilakukan pengamanan oleh tim X KPK itu, saya tahu bahwa ini diambil tanpa sepengetahuan kami. Nah, kemudian selesai kami melakukan expose untuk kasus itu dan naik ke penyidikan, nggak berapa lama ada pemberitaan salah seorang dari kader PDIP. Kemudian di dalam talk show yang Bapak sampaikan tadi, dia menyampaikan mengibas-ibaskan sprint leading. Pada saat itu saya mengenali bahwa yang dia kibas-kibaskan itu masih ada tertera di situ merek Clearview yang dipakai untuk melindungi sprint lead itu. Tapi ini masih dugaan saya bahwa malam itu memang saya melihat dari anggota di PT IKA, karena ini ada dua, tapi saya nggak tahu apakah mereka berbagi dengan tim yang dibawa oleh ex penyidik itu. Tapi mereka melakukan foto. Waktu mereka ngambil, saya lihat mereka mau foto sprint lead itu. Nah, itu saya sampaikan kepada anggota Dewas pada saat itu, bahwa saya mengenali itu yang ditunjukkan itu ada sprint lead yang saya bawa pada saat itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya seorang mungkin kader ya dari partai, dia memperlihatkan di hadapan publik. Saya juga nggak tahu itu motifnya apa, tapi yang jelas di kami itu ada keterikatan, ada hubungan lah di situ. Baik. Ini juga suatu proses yang agak khusus, bahkan baru pertama kali terjadi seorang penyidik dari KPK kemudian menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dialami secara langsung, sehingga kembali terbukti yang disampaikan banyak merupakan opini, bahkan bisa dikategorikan suatu konstruksi dengan tujuan-tujuan tertentu yang pasti itu memberatkan saya. Yang saya kaget juga disebut sebagai aktor intelektual, hanya karena memberikan suatu arahan kemudian melaporkan, itu dianggap sebagai suatu aktor intelektual. Padahal apa yang saya lakukan terhadap proses awal adalah suatu tindakan konstitusional sebagai hak resmi dari partai politik untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Agung dan meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Ini adalah suatu tindakan organisatoris siapapun. Sama ketika Pak Arief tadi menerima sprint leading dari pimpinan, maka sprint leading itu adalah bukan orang per orang, tetapi atas nama lembaga KPK. Sehingga bukan berarti yang mengeluarkan sprint leading lalu dianggap sebagai aktor intelektual. Nah, karena itulah ini merupakan suatu bukti-bukti bahwa persidangan daur ulang ini memang terlalu dipaksakan dengan fakta-fakta yang memang diopinikan dan diasumsikan oleh para penyidik yang susah payah merangkap jabatan dari penyidik menjadi saksi penyidik, yang ternyata dari proses pemeriksaan tadi yang bersangkutan bukan suatu saksi fakta. Persidangan yang menghadirkan dua saksi ya, yang satu dari KPU, lalu ada ketua dari KPU. Untuk masalah ini saya dari Dewan Kota Sukabumi sangat support gitu ya untuk melewati sidang-sidang, dan kali ini saya menyempatkan diri untuk bisa hadir. Kalau saya masuk dalam ruangan tadi ya, itu greget gitu ya, greget karena kasus ini
terus bergulir gitu ya. Banyak hal-hal yang sebetulnya kalau saya amati dari mulai sidang-sidang lalu lewat sosial media yang saya baca, ini memang banyak fakta-fakta dan hal-hal yang memang semua itu tidak benar gitu ya. Jadi saya atas nama PDI dari Kota Sukabumi untuk mendukung sekali dengan adanya Pak Sekjen Pak Hasto ini, karena bukan sekjennya juga, karena ini atas nama PDI perjuangannya gitu loh. Jangan sampai menghancurkan dari partai PDI yang jadinya imbasnya adalah tidak baik di luar sana gitu. Dan ingat, PDI adalah partai demokrasi yang luar biasa, kita selalu support, dan masyarakat pun di luar sana itu penuh sekali. Dan saat ini sidangnya itu kita pengawasan polisinya luar biasa, pengamatan polisi yang luar biasa gitu, penuh sekali gitu. Jadi kalau dipikir yang memakan uang negara itu siapa gitu ya, bukan Pak Hasto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Tetap saya dengan tim yang lain, sesama saudara dan kader PDI Perjuangan, terus mendorong dan memberi support dan doa semua ini bisa berakhir dengan baik. Penyidik KPK ini sebetulnya ini ada sesuatu yang kita perlu curigai ya. Kenapa gitu ya? Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya ini aja sebuah settingan apa karang-karangan gitu ya. Baiknya itu tidak dilakukan gitu. Tapi kita tetap mengikuti aturan ya, kita mengikuti dan melewati persidangan ini gitu. Itu saja. Menemani juga ketua dari DPP Ibu Dr. Ripka Ciptani gitu. Saya menemani beliau juga di acara persidangan ini. Jadi beliau juga salah satu korwil dari kota dan kabupaten Kota Sukabumi. Aman. Jadi saksi yang diajukan tadi dari KPK tidak berkualitas, ngarang-ngarang. Iya. Bayangan bertele-tele. Coba petugas satu langkah ke belakang, jalan. Semua jawabannya bertele-tele. Tanggal bapaknya. Sampai berapa tadi? Hampir 2 jam. Nggak ada. Bersilat lidah oleh menjawab pertanyaan dari pengacara Patra Zain dari pengacaranya Hasto gitu loh. Akhirnya terakhir tidak bisa mengatakan dia dari mana dia tahu bisa kuat menjadi terdakwa dari mendengar. Ya itulah apanya keadaannya. Jadi saya sendiri terus terang merasa prihatin. Kualitas daripada KPK sekarang makin merosot. Bayangkan ketua KPK-nya main badminton sama tersangka. Tidak ini, ada penyuapan untuk besuk, ada kemudian barang bukti diapakan. Kasihan kali, lihat apalagi kualitas saya tadi gitu loh. Jadi KPK ini memprihatinkan, harus diperbaiki ini. Ya. Coba bisa bayangkan, mau orang keluarga mau besuk di tahanan, diperas. Udah terbongkar kan? Kemudian barang bukti dimainkan. Padahal KPK ini dianggap institusi yang betul-betul institusi yang ini yang kredibel, dipercaya gitu loh. Mei 2025 terkait sidang Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Berikut bunyi pernyataannya. Terhadap persidangan tanggal 9 dan 16 Mei 2025 hari ini, di mana KPK menghadirkan saksi fakta yang berasal dari internal penyidik KPK, disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kali dalam sejarah penuntutan di Indonesia, KPK terlalu memaksakan diri dengan menghadirkan saksi dari penyidik KPK sendiri. Sekitar 13 saksi internal KPK, baik penyidik, penyelidik, dan ex-penyidik KPK, telah memenuhi panggilan penyidik dari KPK. Jadi penyidik KPK memeriksa saksi penyidik. Apa yang disampaikan tentu memberatkan saudara Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, sebab saksi tidak melihat, mengalami, dan mendengar secara langsung, sehingga kesaksian yang disampaikan hanya asumsi
bahkan imajinasi, dan hasil konstruksi penyidik penuh dengan syakwa sangka dan konflik of interest. Yang kedua, keterangan yang disampaikan Saudara Rosa Purbabakti ternyata hanya asumsi pribadi dan hasil konstruksi sendiri Saudara Rosa, sehingga tuduhan kepada Saudara Hasto Kristianto telah melakukan obstruction of justice tidak terbukti. Saudara Rosa juga tidak memahami substansi pasal 21 Undang-Undang Tipikor bahwa obstruction of justice yang dimaksudkan terjadi pada tahap penyidikan dan berkaitan dengan persidangan. Ketiga, dengan adanya saksi penyidik KPK yang diperiksa oleh penyidik KPK sendiri, maka lengkaplah sudah proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah ingkrah dan tidak ada fakta-fakta persidangan dalam putusan nomor 18 dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang menunjukkan adanya keterlibatan Saudara Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Jadi KPK telah memboroskan keuangan negara dan melanggar asas kepastian hukum. Demikian rilis dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan sidang Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Ya kalau saya mengikuti dari awal ya, awal banyak yang aneh-aneh, saksi-saksi juga dihadirkan. Kalau giliran yang hasilnya meringankan itu dimainkan kayak waktu kemarin Kusnadi itu malah cuma 500.000 aja sampai 2 jam dibahas. Ya. Jadi kadang-kadang lah kalau ini tadi itu kita lihat semua dia juga menjas orang, tapi kita diklarifikasi betul apa saja. Dia ragu-ragu kan jawabnya. Artinya dia sendiri sebenarnya tidak melihat ketika apa yang dilakukan Hasto terlibat atau tidak. Nah, di sini dia nggak berani akan membuka benarnya. Tapi di BAP sana dia menyudutkan Hasto. Nah ini kan harusnya hakim, mudah-mudahan hakim bisa melihat secara jernih, secara sehat, ya bisa mengambil kesimpulan.